ini harus lebih semangat, lebih bersuka cita, damai sejahtera. Adik-adik, yuk berdiri, kita mau menyanyi satu lagu dengan jalan serta Yesus. Adik-adik masih ingat? Setiap kata jalan berbalik. Yuk kita mulai. Berdiri, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dengan tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat jadi satu, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu untuk memuji, memuliakan namamu. Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarkanlah hati kami penuh damai, sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami tidak main-main di saat pembacaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang membawa firman Tuhan adalah Kakak Fani yang akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Tiap Waktu Tiap Jam. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu dan kita menyanyi Lipatlah Tangan. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai adik-adik layan, sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga kami dari malam sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan sukacita dan semangat yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kami anak-anak-Mu memohon Tuhan Yesus kiranya memberkati firman Tuhan kami. Biarkanlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti ya Tuhan dapat kami dengarkan, terlebih lagi kami boleh mengerti dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab kita pada saat hari ini. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk berdiri.
Adik-adik membuka kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 50, ayat yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Yesaya pasal 50, ayat 4 hingga ayatnya yang keenam, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan kita pada saat hari ini adik-adik. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah adik-adik, pembacaan kita ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Adik-adik tahu tidak Yesaya itu siapa? Yesaya merupakan seorang nabi yang terambil dari kitab Perjanjian Lama. Nah, Yesaya ini berasal dari keluarga yang cukup baik, bahkan ia juga dikatakan sebagai seseorang yang cukup pintar karena ia telah membuat karangan-karangan ataupun karya-karyanya sendiri. Nah, dalam pembacaan kita saat ini mau berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan bisa saja kakak, bisa saja adik-adik, bisa juga sebagai orang tua. Atau yang lebih sering kita dengar yaitu anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana dalam pembacaan kita berbicara tentang ketaatan sebagai hamba Tuhan? Di sini firman Tuhan kalau adik-adik baca kembali, di mana Tuhan Allah telah memberikan kepada anak-anak Tuhan yaitu lidah. Nah, apa kira-kira fungsi lidah? Fungsi lidah yaitu agar kita sebagai anak-anak Tuhan mampu berbicara dengan benar, mampu berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Selain itu, Tuhan Allah juga memberikan pendengaran, Tuhan Allah juga memberikan telinga kepada anak-anak Tuhan supaya adik-adik juga boleh mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Nah, sama seperti sekarang ini ketika kakak menyampaikan firman Tuhan, ketika kakak bercerita tentang firman Tuhan, kakak harap adik-adik boleh mendengarkannya dengan baik, sehingga adik-adik juga boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan ini. Supaya ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah adik-adik dengarkan, adik-adik juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, atau adik-adik boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik. Nah, salah satu contohnya misalnya ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan jangan mencuri. Itu berarti adik-adik tidak boleh mengambil sesuatu, tidak boleh mengambil barang yang bukan punya adik-adik. Adik-adik harus memintanya dengan baik, adik-adik harus memintanya dengan sopan, agar adik-adik bisa mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Lalu ketika adik-adik tidak dikasih, tidak diberikan, adik-adik tidak boleh mengambilnya secara paksa. Adik-adik tidak boleh mengambil apa yang bukan milik adik-adik. Itu yang Tuhan kehendaki. Lalu kalau misalnya dalam sekolah minggu, kita sering mendengarkan lagu tentang anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Berarti pesan dari lagu tadi bahwa supaya ketika adik-adik mendengarkan lagu tersebut, adik-adik tidak hanya sekedar menyanyi, adik-adik tidak hanya sekedar mengeluarkan suara, tetapi adik-adik boleh mendengarkan apa maksud dari lagu tersebut, di mana adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Adik-adik harus menjadi anak Tuhan yang patuh dan taat kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Nah, adik-adik tidak boleh seperti bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini sudah diberitahukan
bahwa ia harus menjadi contoh, ia harus menjadi seseorang yang dapat memimpin kehidupan umatnya, sehingga apa yang Tuhan kehendaki itu bangsa Israel boleh lakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka gagal, mereka tidak berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus tetap hidup dalam ketaatan. Nah, kira-kira adik-adik tahu apa itu ketaatan? Ketaatan itu merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang menunjukkan bahwa adik-adik menuruti perintah atau kehendak Tuhan. Sama seperti yang tadi kakak katakan, ketika adik-adik taat dalam kehidupan, berarti adik-adik tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan adik-adik. Ketika Tuhan mengatakan kamu harus mengasihi sesamamu, berarti adik-adik harus mendengarkan itu. Adik-adik harus mengasihi, adik-adik harus menyayangi sesama umat manusia. Nah, lalu kemudian adik-adik, selain kita menjadi anak Tuhan yang taat, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang setia. Agar dari kesetiaan itu, kita boleh menjadi anak Tuhan yang dapat dipercaya. Misalnya, ketika adik-adik diberikan suatu kepercayaan untuk adik-adik diberikan suatu kepercayaan ketika sedang bermain game. Adik-adik bilang kepada mamanya, "Mama, saya ingin bermain game." Terus mamanya katakan, "Iya, boleh main game, tapi cuma 1 jam saja." Terus adik-adik katakan, "Oke, baik." Nah, setelah itu ketika sudah 1 jam, mamanya langsung tegur, adik-adik sudah 1 jam, waktunya untuk berhenti, besok baru bermain kembali. Terus ada yang katakan seperti ini, "Nanti saja Ma, tambah lagi 10 menit atau tambah lagi 15 atau 20 menit, saya masih asyik bermain." Nah, otomatis orang tua pasti akan katakan, "Kalau begitu tidak usah lagi bermain game. Biar gamenya disimpan dan adik-adik tidak boleh lagi bermain." Nah, kalau misalnya orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada adik-adik, adik-adik harus memegang kepercayaan itu. Adik-adik tidak boleh membuat orang tua menjadi kecewa, tidak boleh membuat orang tua menjadi marah, tidak boleh membuat orang tua menjadi sedih. Karena apa yang adik-adik lakukan itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik. Mulai dari adik-adik kecil sekarang, adik-adik harus belajar hidup taat. Adik-adik harus belajar untuk hidup bagaimana adik-adik boleh melakukan sesuatu seturut dengan apa kehendak Tuhan. Adik-adik juga harus belajar untuk hidup setia. Setia berarti adik-adik tidak boleh menduakan sesuatu. Nah, misalnya kalau adik-adik punya satu barang, punya satu mainan, nah terus tiba-tiba mau diganti atau mau ditambah dengan mainan yang baru, berarti adik-adik tidak boleh melupakan mainan yang lama. Adik-adik tetap harus bermain dengan mainan yang baru. Terus adik-adik juga harus hidup jujur. Adik-adik harus biasakan dari sekarang untuk hidup jujur kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Itu merupakan salah satu cermin, salah satu tindakan bahwa adik-adik hidup di dalam ketaatan. Dan selain itu, adik-adik juga harus hidup setia, taat, agar adik-adik boleh mendapatkan kepercayaan dari siapa saja. Nah, bukannya adik-adik pasti akan merasa senang ketika adik-adik boleh diberikan kepercayaan oleh orang tua, misalnya untuk menjaga adiknya yang masih kecil, diberikan kepercayaan untuk bermain bersama teman-teman, tidak berkelahi, tidak rebutan mainan ataupun segala macam, atau bisa saja diberikan kepercayaan untuk saling berbagi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, maka orang tua juga pasti akan senang kepada adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, dari firman Tuhan ini kakak mengajak adik-adik untuk tetap hidup setia, untuk tetap hidup taat kepada Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupakan firman Tuhan ini ya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ini,
Oleh karena itu, adik-adik juga harus menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tidak perlu jauh-jauh, firman Tuhan ini boleh adik-adik ceritakan kembali kepada orang tua sebagai salah satu bentuk bahwa adik-adik hidup di dalam ketaatan Tuhan. Nah, demikianlah cerita kakak pada pagi hari ini. Ingat ya adik-adik, pesan firman Tuhan, adik-adik tidak boleh melupakan pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman-Mu tadi ya Tuhan. Biarkanlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik pelayan, boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat, tetap menuruti segala perintah Tuhan. Terlebih lagi kami juga boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dapat dipercaya oleh orang tua, keluarga, terlebih lagi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk masing-masing pribadi kami, kehidupan kami setiap hari. Kami belajar, kami bermain di rumah bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kehidupan kami. Terlebih lagi ketika kami harus belajar di rumah ya Tuhan, lewat online, Tuhan juga tetap memberkati. Berkati Bapak, Ibu guru yang mengajar kami. Tuhan berikan mereka kesehatan juga kekuatan. Begitu pula kami sebagai murid, kami sebagai siswa bersama dengan teman-teman kami. Tuhan juga memberkati kami setiap pelajaran yang boleh kami terima ya Tuhan. Biarkanlah dari pelajaran itu kami juga boleh mengerti dengan baik dan kami juga boleh melanjutkan masa depan kami untuk menggapai cita-cita dan harapan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kehidupan orang tua kami yang sudah mencari nafkah, sudah memberikan kehidupan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga mampukan orang tua kami setiap hari dalam melakukan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati kehidupan teman-teman kami. Tuhan mau menyembuhkan teman-teman kami melalui makanan dan minuman dan juga obat-obatan yang mereka makan dan juga minum. Sehingga teman-teman kami boleh menjadi sembuh dan teman-teman kami juga boleh ikut beribadah bersama-sama kami di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang sudah memberikan kami cerita, yang sudah memberikan kami puji-pujian kepada Tuhan setiap minggu. Tuhan memberkati kehidupan setiap kakak layan kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kakak-kakak layan kami setiap hari. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kehidupan kakak-kakak layan kami dimanapun kakak layan kami berada. Tak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Immanuel Parepare. Tuhan memberkati, kiranya gereja kami boleh tetap terus dipakai untuk menjadi tempat kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga anak-anak-Mu sebagai gereja-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami setiap hari. Kiranya kami anak-anak Tuhan boleh mencerminkan kehidupan yang baik, kehidupan yang taat, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat hari ini juga ya Tuhan, kami
ingin berdoa untuk keluarga lepas keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kehidupan keluarga kami. Kami terpisah jauh ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya kami selalu didekatkan melalui doa untuk bertemu, berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat hari ini, kiranya juga dapat kami ingat selalu ya Tuhan, kami tidak akan lupa, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan juga kehidupan kami pada saat hari ini yang masih sedang ada di tengah-tengah pandemi coronavirus ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tetap menjaga, melindungi kehidupan kami. Tuhan memberkati juga orang-orang di luar sana, berkati para perawat, suster dan dokter yang merawat pasien-pasien corona ya Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami pada saat hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba memberikan persembahan dengan lagu Ku Beri Persembahan 2 kali ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati persembahan ini. Kiranya ya Tuhan dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Berkati persembahan kami, kiranya menjadi harum di mata-Mu, dan kiranya Tuhan berkenan di dalam persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita kembali menyanyi dari lagu Aku Diberkati. Sepanjang
Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyertai kehidupan dan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah ibadah kita saat hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.